Baik, hari ini saya akan membahas tentang konsep korupsi di dalam Islam. Korupsi dalam pandangan Islam. Ada 3 konsep atau nama penyebutan di dalam urusan korupsi. Yang pertama adalah disebut juga sebagai al-ghulul. Ghulul ya, atau al-ghulul gitu. Kemudian yang kedua ada istilah ya hampir mirip atau penafsiran dari al-ghulul itu, yaitu khianat. Khianat terhadap amanah. Khianat. Khianat amanah. Apa yang sudah diberikan percayaan tetapi dia mengkhianatinya. Kemudian yang ketiga ada istilah aklul mal bil batil. Aklul mal bil batil. Memakan harta dengan cara kebatilan. Ketiga-tiganya itu berangkat atau bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Al-Ghulul, Anda bisa membaca surat Ali Imran ayat 61. Itu yang disebutkan bahwa wa ma kana linabiyyin ay yaghulla wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Jadi wa ma kana linabiyyin ay yaghulla ya. Wa ma kana linabiyyin ay yaghulla. Tidak mungkin seorang nabi itu melakukan ghul. Ya hulul, ya ghul. Ya hulul itu adalah mengambil harta rampasan perang. Dalam konteks ini ya, dalam konteks ayat ini asbabun nuzulnya adalah ada sebagian sahabat yang munafik ya, menyangka bahwa Nabi Muhammad itu mengambil harta rampasan perang, terutama pada saat perang Badar. Mereka menganggapnya Nabi melakukan ghul, penyelundupan, mengambil harta perang, rampasan perang. Kemudian ada ayat turun ini, wa makana linabiyyin an yaghulla wa may yaghlul yati bima ghalla yaumil qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Turun ayat ini ya. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatinya. Kemudian tiap-tiap dari diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan setimpal apa yang ia ambil dari harta itu. Jadi tidak mungkin seorang nabi itu melakukan al-ghulul, mengambil harta rampasan perang. Ya, yang menyangka demikian ya jelas itu adalah orang munafik begitu ya, yang iri terhadap nabi. Tidak mungkin. Nah, ini pernah terjadi dalam Islam. Jadi dalam konteks kekinian ketika ada seorang kelompok ya, dalam kelompok satu dari kelompok itu, tim itu atau dari pejabat pemerintahan mengambil harta yang sebenarnya harta itu adalah milik bersama, milik kelompok, bahkan mungkin milik negara, maka itu jelas dikatakan sebagai al-ghulul ya, mengambil harta dalam konteks dunia saat ini ya, di lingkungan kehidupan kita. Kemudian yang kedua ada istilahnya adalah khianat. Ya khianat itu ya tidak dipercaya. Ya sebagai penjabaran dari al-ghulul itu. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah itu disebutkan bahwa innal ghulul arun ala ahlihi. Jadi al-ghulul itu adalah arun ala ahlihi, ala ahlihi. Jadi sebuah kecacatan bagi yang melakukannya, yang melakukan hulul. Kecacatan itu berarti kan sesuatu yang kurang. Ketika ada yang kurang berarti dia akan mendapatkan hujatan tentunya nantinya ya, akan mendapatkan
eh, penilaian yang tidak baik ketika di dunia, bahkan nanti di akhir yaumil qiyamah, ala ahli yaumil qiyamah, ya, itu lebih lebih pedih lagi. Yaumul qiyamah, terutama dalam konteks ini, hadis ini, al-ghulul innal ghulula arun ala ahlihi yaumul qiyamah wasyanarun wanarun, ya, dia akan masuk ke dalam neraka begitu. Ini adalah uh, hadis, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Maka jangan sekali-kali kita mengkhianati diri kita terhadap apa yang telah diberikan oleh pimpinan kita, oleh petinggi kita, oleh kelompok kita, oleh institusi apapun, oleh lingkaran kelompok apapun, ya. Jangan sekali-kali berkhianat, karena ancamannya adalah narun fi yaumil qiyamah, neraka nanti, masuk neraka pada saat hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga adalah aklul mal bil batil, dengan dalam konsep dengan penyebutan memakan harta dengan cara batil. Ini juga disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu surat Al-Baqarah 188. Silakan nanti Anda cek. Yang punyanya adalah wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kau makan harta mereka, ya, di antara mereka itu bil batil, dengan batil. Jangan. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya. Jangan sampai jangan sekali-kali Anda memakan harta mereka dengan cara kebatilan, ya. Jangan membawa urusan harta itu kepada hakim, sampai membawa kepada hakim itu malah lebih berat, ya. Hal ini supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Jadi dalam ayat ini diceritakan, ya, asbabun nuzulnya, Al-Baqarah ayat 88 ini, ada dua orang sahabat yang berseteru konflik dalam urusan tanah. Amrul As dan Abdan bin Ashwa. Itu dua orang berseteru mengaku bahwa tanah ini adalah miliknya, ya, salah satunya dari itu. Kemudian dengar Nabi Muhammad terkait kasus ini, kemudian Nabi Muhammad menyuruh mereka berdua untuk melakukan sumpah. Nah, kalau sudah ada peringatan sumpah, berarti ini serius, sungguh-sungguh. Maka kemudian ketika Imrul Qais, ya, mau melakukan sumpah, dia sadar dengan mendengar ayat tadi, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Seketika itu Imrul Qais tidak jadi untuk melakukan sumpah, karena tahu bahwa Imrul Qais sebenarnya yang memang salah, yang ada niatan ingin mengambil sebagian tanah, ya, ingin mengambil sebagian tanah miliknya Abdan bin Ashwa itu Al-Hadrami. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, konteksnya adalah dalam dunia kekinian seperti para petani yang memiliki sawah, petakan sawah begitu, ya. Walaupun tidak dipantau dalam setiap hari, jangan sekali-kali kemudian memperlebar, atau tanah pekarangan itu, ya, jangan sekali-kali kita diam-diam memperlebar. Itu ancamannya nanti di akhirat adalah tanah-tanah itu akan dikalungkan kepada si perampas itu tadi. Maka hati-hati dalam hal memakan harta
yang kita makan itu dengan melalui cara yang batil atau yang baik. Semoga kita terhindar dari konsep korupsi dalam tinjauan Al-Quran dan hadis. Terima kasih.